Baik, langsung saja. Perkenalkan, kami dari Prodi Matematika Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro bersama dengan saya yang bernama Yeremia Satya Rajendra dan teman saya yang bernama Madiun Nesun Sutrisno. Hari ini akan melakukan sebuah tugas proyek IoT tentang mengumpulkan dataset, kemudian akan mencoba untuk memodelkan atau melatih model dataset tersebut untuk menjadikannya sebuah data validasi yang digunakan untuk memvalidasi data baru nantinya yang akan diambil melalui webcam, dan nanti akan dibuat confusion matrixnya yang kemudian nanti akan dibuat perhitungannya mulai dari akurasi, presisi, recall sensitivity, dan juga F1 score. Nah, akan dijelaskan secara singkat, langsung aja. Di sini website yang akan saya gunakan untuk mengambil datanya itu adalah Teachable Machine. Nah, di sini terdapat 3 project, yang pertama ada image project, audio project, dan post project. Agar lebih efisien dan juga lebih simple, maka saya akan menggunakan image project saja. Nah, di sini sudah terdapat bagannya. Nah, bagaimana cara kerja Teachable Machine ini? Nantinya akan dibedakan menjadi 2 kelas. Yang pertama kelasnya itu kita sesuaiin sendiri. Nanti kelasnya judulnya apa, nanti kalian mengisi kelas tersebut dengan sebuah data yang berhubungan dengan nama kelas tersebut. Misalkan di sini kelas 1 kita akan saya ubah menjadi handphone yang nanti berisi data-data gambar handphone. Kemudian yang kedua ada gamepad, karena saya mempunyai itu. Di sini ada 2 macam cara untuk menambah data sampelnya. Yang pertama itu adalah dengan cara webcam, dan yang kedua upload. Nah, cara yang pertama webcam ini itu adalah untuk nge-scanning dari webcam laptop atau HP kita, dari kamera laptop atau HP kita nanti akan nge-scanning yang mana sih handphone, yang mana sih gamepad. Nah, kita tuh harus mengarahkan data handphonenya sesuai dengan kelas yang kita pilih. Jadi akan saya praktekkan langsung. Oh ya, sebelum itu saya nonaktifkan dulu. Di sini sudah kelihatan. Nah, saya akan memasukkan gambar handphone saya seperti ini. Nah, kemudian pencet record. Nah, di sini akan mengambil data-data sampel data. Nah, data yang ingin saya ambil itu ada berjumlah 400 sampel data dari handphone dan juga 100 sampel data dari gamepad yang nanti mempunyai rasio 400/100 atau sama dengan 80/20 atau sama dengan 4/1. Yang nantinya akan saya training dulunya. Nah, 400 itu lumayan besar, jadi gambar saya lumayan lag. Nah, kalian tuh harus melakukan seperti ini untuk mengambil data yang lebih akurat. Jadi bukan hanya diam seperti ini saja, karena nanti modelnya tuh akan hanya menangkap gambar HP yang seperti itu. Tapi kalau kalian putar dan mengambil angle lainnya, nanti data yang akan diambil lebih akurat. Nah, sudah ada 400 gambar sampel. Kemudian yang kedua, untuk gamepad-nya sendiri caranya masih sama. Jadi kita arahkan gamepad kita, setelah itu kita record untuk mengambil datanya. Nah, sudah bandingannya sudah 4/1. Nah, kemudian akan saya training. Nah, di sini ada effort, batch size, dan learning rate. Ini tidak terlalu dipermasalahkan. Effort itu sendiri itu adalah 50, artinya itu ada 50 kali training. Batch size itu berjumlah 16/24, yang artinya itu adalah iterasinya.
Nah, learning rate-nya itu adalah sebuah bagaimana modelnya itu nanti akan di training itu lebih presisi lagi. Nah, sini akan saya gunakan 50 epoch biar tidak terlalu lama, karena semakin banyak epochnya nanti semakin lama untuk memprosesnya, tapi juga semakin akurat untuk pengambilan datanya. Langsung saya train. Dan saran saya pastikan jangan switch tab ketika melakukan training data, karena itu nantinya akan mempengaruhi lama atau sebentar. Nah, ini sudah mulai, tinggal ditunggu saja. Nah, di sini sudah didapat model yang sudah dilatih. Nah, kalian bisa mencoba untuk menginput data baru. Nanti ada pilihan milih webcam atau milih file. Untuk webcamnya sendiri nanti langsung ada tampilannya. Untuk file nanti tinggal mengupload. Nah, nanti cara kerjanya itu adalah model yang sudah di training ini nanti akan mengecek apakah data yang kita kasih itu masuk ke kelas handphone atau kelas gamepad berdasarkan gambar yang kita kasih. Kalau misalkan gambarnya itu ada handphone, nanti ia akan mengeluarkan output yaitu handphone 100%. Dan kalau kita kasih gambar gamepad, nanti akan ada output gamepad 100%. Gamepad 100%. Seperti ini. Ini masih handphone, berarti handphone 100%. Tapi kalau kita ganti dengan gamepad, itu menjadi 100% gambarnya. Nah, dari hasil tersebut nanti akan didapat perhitungan confusion matrix dan juga cara untuk menghitung akurasi, presisi, recall sensitivity dan juga advanced score. Nah, di sini dari training ini di bawah ada tulisan Underwood. Kalau diklik nanti akan ada penjelasan mengenai confusion matrix dan juga akurasi berkelas yang nantinya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang confusion matrixnya. Oke, dari yang tertampil di layar untuk true positifnya yaitu 60
dan true negatifnya yaitu 15. Untuk false positifnya 0 dan false negatifnya 0. Nah, lanjut. Oke, selanjutnya untuk matrix calculation-nya dari yang kita dapatkan tadi yaitu true positif, false negatif, false positif, dan true negatifnya, kita dapat menghitung akurasi, precision, recall sensitivity, dan F1 score-nya. Yang pertama kita akan menghitung akurasinya. Untuk akurasi rumusnya yaitu true positif ditambah true negatif dibagi true positif ditambah true negatif ditambah false positif ditambah false negatif. Kita akan substitusikan masing-masing dari hasil yang kita dapatkan. Yaitu sama dengan 60 ditambah 15 dibagi 60 ditambah 15 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 75 per 75 sama dengan 1. Untuk precision-nya, rumusnya yaitu true positif dibagi true positif ditambah false positif. Sama dengan 60 dibagi 60 ditambah 0. Sama dengan 60 per 60 sama dengan 1. Selanjutnya, recall sensitivity memiliki rumus true positif dibagi true positif ditambah false negatif. Sama dengan 60 dibagi 60 ditambah 0. Sama dengan 60 per 60, hasilnya sama dengan 1 juga. Dan yang terakhir, F1 score. F1 score memiliki rumus yaitu 2 kali true positif dibagi 2 kali true positif ditambah false positif ditambah false negatif. Sama dengan 2 dikali 60 dibagi 2 kali 60 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 120 per 120. Sama dengan hasilnya 1 juga. Dari matrix calculation tadi dapat kita simpulkan jika false negatifnya sama dengan false positif sama dengan 0, kita akan mendapatkan hasil dari akurasi, presisi, recall sensitivity, dan F1 score-nya yaitu sama dengan 1. Baik, mungkin cukup segitu tugas proyek yang telah dilakukan oleh kelompok kami. Kami maaf jika misal ada salah kata ataupun kesalahan teknis yang membuat gangguan ataupun merasa tidak nyaman. Sekian, kami pamit dan undur diri. Terima kasih.